Iya, aku nggak tiba-tibanya nggak sadar nih anak udah gede kayak gini. Kemarin masih kecil, tahu udah gadis aja. Iya, aku ekstra menjaga ya. Meskipun hobinya Lele itu seni, nyanyi, jadi kemana-mana tetap dikawal sama mamanya, sama aku. Itulah, nih, anak gadis harus protection banget. Terbuka nggak sama Abi? Enggak, kayaknya jarang Aku lebih curhatnya. terbuka ke mama. Sama aku jarang ketemu. Jadi aku sama Lele itu bicaranya yang penting-penting aja. Ya paling kalau dia WhatsApp gitu. Aku kan masih Sekolah. sekolah ya. Masih sekolah. Di sekolah. Enggak di ini di dia di SMP Al Azhar Kairo di Palembang dia sekolah. Tapi udah selesai karena mau masuk SMA kan. Iya. Masuk SMA. Ya. Tapi dia suka ini juga meskipun dia masih sekolah suka nyari duit, jualan online gitu. Makanya aku kasih sajadah tadi kan sama itu jualannya Lele tuh. Jadi online kan sekarang jadi affiliate nggak perlu harus kemana-mana kan, dipajang foto nggak usah ngomong banyak-banyak, tiba-tiba orang check out kan gitu. Mana lah kita pergi, kalau nggak pergi keluar biasanya mereka ini sekarang kalau mau ikut aku tuh kalau keluar negeri. Kalau di dalam Indonesia udah capek kayaknya. Aku pergi ke Kalimantan ikut, pergi ke Bali ikut, ke Lombok ikut gitu. Jadi kasihan juga mereka ngikutin. Kalau aku dakwah kan jam terbangnya tinggi banget. Nah, jadi paling besok nih mau ke Jepang nih ikut, dulu ke Hong Kong ikut gitu. Jadi ya itu karena aku banyak di luar rumah jadi ketemu Lele itu jarang. Nah, jadi kita terus kalau pas ngobrol tuh pasti deep talk lah gitu loh, ngomong Abi nggak suka kayak gini, Abi maunya begini, ya begitu. Iya, mau banget. Menjadi penyanyi, menjadi aktris, apa main film? Penyanyi. Iya. Aku apa aja support, yang penting dia tidak melepaskan hijabnya, yang penting dia tidak meninggalkan sholat, ya. Itu syarat. Dan dia tidak lupakan Al-Quran, dia ngaji terus gitu. Nah, kalau sudah lalai tentu aku akan tegur gitu loh. Hobi ini sebetulnya kan boleh-boleh saja, apapun hobi anak-anak kita tuh boleh saja selama dia tidak melalaikan. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya belajar gitu. Ya asalkan Islami ya nggak ada masalah, kan ada juga pakaian-pakaian muslimah kan, hijab nggak ada masalah. Belum ada tawaran dia. Cuma kalau misalnya ketemu datang ke acara fashion gitu suka ditawarin gitu sih, ditawarin kok. Iya, kayak langsung ngomong gitu, kamu jadi model aku gitu. Masih kecil kan. Ada. Belum ya. Profesional sih belum ya. Sekolah-sekolah doang. Acara-acara sekolah aja. Iya, belum kepikiran ke sana sih ya. Cuman kan kayaknya ntar lagi udah dewasa kan. Dan tentu urusan jodoh aku serahkan sama Allah. Ya jelas tugas ayah itu selain memberikan nama yang baik, mendidik agama, kan mencarikan jodoh juga. Aku cuma bisik-bisik gitu ya, Le, nanti kalau jodohmu biar Abi yang nyariin gitu. Gitu. Ya, aku rasa mungkin kalau orang tua melihatnya kan lebih panjang ke depannya, lihat karakter anak-anak itu.
Seberapa orang teman-teman aku perhatikan cara dia mencarikan jodoh anaknya kan. Dia lihat agamanya betul-betul, dilihat itu akhlaknya anak bagaimana. Tapi kalau anak-anak nyari sendiri kan rata-rata kan euforia di sosmed aja kan, dilihat kenal nih orang ganteng nih semua. Akhirnya berantakan. Jadi aku bilang sama Lele, di handphonemu jangan ada dulu nomor telepon cowok manapun. Abi nggak suka lihat kamu chat-chat sama orang yang bukan mahram. Ya, di sosial media juga jangan direspon orang-orang yang nakal-nakal. Ya kalau bisa tuh di inboxnya itu di private aja gitu. Saya bilang kadang-kadang kan orang iseng ngirim-ngirim yang nggak bagus gitu. Jadi sosmed ini kita nggak bisa lari dari zaman ini sekarang kan. Anak-anak sekarang mainnya itu hari-hari posting TikTok, Instagram kan. Ya. Tahu-tahu lele postingannya tonton 10 juta orang, aku bingung juga tiba-tiba. Kok kamu posting foto aja yang like hampir 10 juta orang. Jadi berarti kan lele itu disukai gitu lah. Maka dia harus berkarya yang positif, berkarya yang baik sehingga jadi sejarah yang baik untuk diri dia, masa depan yang baik juga. Iya. Nantilah umur di atas 20 tahun lah nanti kita bahas masalah pasang lele ya. Ya, saya pengen dia fokus dulu nanti belajar, nanti kuliah, belajar sungguh-sungguh. Terus kalau memang cita-citanya mau perform di panggung-panggung internasional, kan dari dulu tuh sama mama selalu bilang gitu, kan aku bilang tadi kan, dia pengen banget manggung di American Got Talent nih, suatu hari nih kita manggung di sini ya Bia gitu. Jadi kan biasanya kalau cita-cita itu kalau udah terucap jadi kejadian kan. Nah, jadi mudah-mudahan ada jalan nih, sebab ini ada orang yang mengarahkan atau membimbing vokalnya Lele yang ngajarkan juga lebih serius lagi. Sudah ada lagu dia. Lele sudah punya lagu mamanya itu viral di TikTok, dipakai hampir 60.000 video kan. Cuman orang nggak tahu itu dia. Ya, karena dulu waktu awal-awal dulu itu ya masih dia iseng-iseng aja gitu loh. Mama. Ada mama. Juga ayah. Lagu Mama, Ayah. Terus lagu yang baru featuring sama aku yang bulan lalu diupload judulnya Bayang-Bayang. Dunia ini seperti bayang-bayang. Ya. Bikin. Ya. Kadang ya dia nyanyi, aku gitarin. Biar dia tuh nggak nyari hiburan di luar rumah gitu. Aku pengennya dia tuh di rumah gitu. Dia pengen itu dia tuh udah bahagia sama mamanya, sama abinya. Ya gitu aja. Tapi kalau Aliza sendiri kamu nyaman juga untuk lebih sering di rumah? Nyaman, cuma kayak mungkin kadang-kadang kayak main keluar sama temen kan. Udah itu aja. Abi masih ngebolehin tapi ya? Boleh, asal jangan pulang malam. Ada jam malam? Iya, ada jam kayak lah jam segini harus pulang ya. Oke, pulang. Ya paling dia mainnya mall samping rumah, dekat-dekat rumah. Gitu aja. Ustaz ada mungkin untuk ada buat lagi nggak sih sama Aliza? Ada, kita mau bikin lagu lagi berikutnya. Mungkin kedepannya aku mau bikin mini album buat Lele ya. Biar ada sejarah, biar ada karya yang betul-betul. Dan ya karya ini kalau viral kan menjadi sesuatu kan, jadi sejarah yang bagus. Mungkin boleh diceritain sedikit Ustaz untuk mini album ini bakal tentang apa? Iya, udah direkam kemarin tentang mimpi besar judulnya. Jadi judul mini albumnya Lele itu nanti Mimpi Besar. Lagunya udah direkam juga tapi belum dipublish. Ya, tapi tentang motivasi lah, tentang anak muda yang pengen menguasai dunia, menaklukkan dunia ya. Tentang dunia jangan masuk hati, dunia di tangan, di hati jangan. Jadi lagu-lagu Lele itu semua pasti ada syiar dakwahnya, kan aku yang bikin liriknya. Ya, aku yang bikin liriknya, terus ada sekarang diproduserin sama Cakra Production. Nah, itu label yang paling besar di daerah Bekasi sekarang ya. Kebanyakan Abi aja belum, nanti next ke depan mungkin aku arahkan dia biar bikin lagu sendiri. Istrinya makasih banyak loh, Masya Allah insert dia udah wawancara Lele, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.